يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Mohon nasihat untuk kami para penuntut ilmu yang sedang futur. Apakah harus kami lakukan ketika futur itu datang? Futur itu artinya tidak bersemangat. Itu futur. Nah itu kadang ada suatu sisi bersifat manusiawi pada manusia. Ya, karena itu di Musnad Imam Ahmad dari Abdullah bin Amr bin As juga datang dari seorang sahabat tidak disebut namanya. Dua orang sahabat yang meriwayatkan dari Nabi SAW. Rasulullah SAW bersabda, Inna likulli amalin syirra wa likulli syirratin fatra. Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad ihtada. Wa man kanat ila ghairi dhalik faqad halak. Sungguhnya di belakang setiap amalan, sungguhnya pada setiap amalan ada syirrah. Seorang bersemangat. Kemudian di belakang setiap semangat ada fatrah. Ini lesu namanya, masa futur ini. Ada fatrah. Tapi pada saat dia futur, di sini kita harus mengontrol diri. Ya, kalau fatrahnya, futurnya itu tetap di atas sunnahku, maka dia mendapat hidayah. Dia mendapat apa? Hidayah. Ya, anggaplah misalnya dia menuntut ilmu, malas. Tapi dia kerjanya puasa, sholat di malam hari. Ini dialih profesi kepada hal yang apa? Lebih bagus. Ya, dia hafal Al-Quran, ini nggak mau masuk nih. Sudah berapa kali saya baca nggak mau masuk. Ya, kita ganti tema dulu. Dia baca sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ya? Atau dia pergi sholat sunnah. Ya, ini kan dia futur di sini, tetapi tetap dia mengarah ke hal lain di dalam hal yang apa? Hal yang sunnah, sesuai dengan sunnah. Ini dapat hidayah. Tapi kapan kepada selain hal itu sudah futur, dia pergi ke dosa, hal maksiat, ini yang binasa. Karena futur itu kadang dalam bentuk ujian, datang ujian dan cobaan. Namanya kehidupan ya ada ujian dan cobaan. Iya. Makanya kalau itu dihadapi oleh seorang hamba, maka dia berusaha mengarahkan dirinya kepada kebaikan. Pintu-pintu ketaatan itu banyak, alhamdulillah. Hal yang mendekatkan diri kepada Allah itu sangat banyak sekali. Nah, disinilah pentingnya seorang itu belajar dan menuntut ilmu. Supaya dia kenal pintu-pintu ketaatan. Iya. Ada pintu-pintu ketaatan itu terlihat pada zahir, pada badan, anggota badan, gerakan, amalan. Ada yang dalam bentuk lisan. Ada pintu ketaatan terkait dengan hati. Nah ini yang terkait dengan hati ini paling banyak amalan ketaatan di dalam hati. Dan itu sangat menakjubkan sekali. Karena itu Abu Darda radhiyallahu taala anhu disebutkan kebanyakan ibadahnya adalah tafakkur. Abu Darda. Ya, dia tidak terlihat misalnya banyak sholat dan seterusnya, tapi beliau banyak merenung. Banyak merenung. Nah itu amalan-amalan hati yang besar di situ. Dari rasa cinta, rasa harapan, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kerinduan berjumpa dengan Rabb-nya dan sebagainya dari ibadah-ibadah di dalam hati. Nah, ini kalau dia kenal pintu-pintu ibadah, futur itu biasanya hanya mendekati orang yang cuma kenal 1, 2, 3 ibadah saja. Ya dia sudah bolak-balik di situ, akhirnya dia menganggap bahwa dirinya ini bosan dengan hal tersebut. Tapi kalau dia mengenal banyak pintu ibadah, maka insyaAllah ta'ala futur itu lebih apa? Lebih mudah untuk dia hindari. Iya. Sambil dia jaga dirinya istiqamah. Seorang penuntut ilmu itu, kalau dia penuntut ilmu, begitu kena futur, jangan berubah statusnya. Dia penuntut ilmu tetap penuntut ilmu. Jelasnya? Kalau penuntut ilmu merubah status, itu yang repot. Ya, futur. Penuntut ilmu berubah menjadi pedagang. Ya, pedagang nggak ada masalah. Bagus berdagangnya. Cuman dari penuntut ilmu tiba-tiba jadi pedagang, ini kan kasihan namanya. Berbalik. Ya, dari hal yang tinggi menjadi hal yang apa? Hal yang rendah. Ya harus dia tahu bahwa akhirat itu lebih utama dari dunia. Apapun bentuk dunia itu, mau jadi pejabat, pemerintah, namanya penuntut ilmu, itu lebih berharga. Ya. Saya ingat Syekh Mukbil rahimahullah ta'ala, beliau di atas kursi, ngajar, kata beliau, kursi saya ini,
Itu lebih berharga daripada kursi presidenan, kata beliau. Saya nggak mau cari apapun dari hal tersebut. Ini lebih berharga bagi saya dari dunia dan segala isinya. Nah itu seorang penuntut ilmu seperti itu. Harusnya dia mengetahui bahwa dia kalau memang penuntut ilmu itu adalah nikmat yang sangat besar yang Allah anugerahkan kepadanya. Jangan dia cari nikmat yang lain. Jangan dia cari hal yang lebih rendah daripada itu. Makanya dijaga status itu sebagai seorang penuntut ilmu. Dia belajar. Selalu hadir di majelis taklim. Ada faedah yang selalu dia ulangi, ada hal yang selalu dia dengarkan. Nah itu dia jaga, dia pelihara. Nah insya Allah ta'ala itu akan membantu itu istiqomah. Bismillah.